يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam pengajian rutin kita setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan majelis kita ini selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bersama ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Coba kita buka dulu Surah Yasin ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kita artikan sama-sama. Alam, bukankah, a'had, ya, aku telah memerintahkan, ilaikum, kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu, ya, agar jangan menyembah, agar tidak menyembah, agar kalian tidak menyembah asyaiton, setan, ya, agar kalian tidak menyembah setan. Innahu, sesungguhnya dia siapa? Setan, ya, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kamu, bagi kalian, aduwwun mubin, yang nyata, ya. Bukankah sudah
aku perintahkan kepada kalian agar tidak menyembah setan. Bagaimana ini menyembah setan? Ya, mungkin di antara kita nggak mengakui ini kan, padahal sejatinya kita atau banyak di antara manusia itu menyembah setan. Menyembah setan itu tidak berarti sujud pada dia. Kadang-kadang ajakannya kita ikuti, namanya menyembah setan ya. Ajakan bisikan-bisikannya diikuti, itu namanya menyembah setan. Ya. Kan yang harus diikuti kan hanya bisikan-bisikan Allah kan. Jadi pernyataan-pernyataan Allah saja yang harus kita ikuti. Pernyataan setan, bisikan setan harus kita jauhi, harus kita perangi. Ya, harus kita perangi. Makanya selalu disebut dalam Al-Quran bahwa setan itu aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Betul-betul nyata itu setan menjadi musuh, meskipun secara kita nggak bisa melihat secara kasat mata, tapi itu nyata. Setan itu adalah musuh yang betul-betul nyata. Banyak di antara manusia itu yang melakukan perbuatan-perbuatan setan. Ini adalah peringatan dari Allah untuk umat manusia tentang siapa setan itu. Siapakah setan itu? Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita umat manusia, musuh yang nyata bagi anak cucu Adam. Harus dijadikan sebagai musuh. Selama-lamanya kita itu harus bermusuh-musuhan sama setan. Bahkan kita itu setiap hari dan setiap saat itu harus bermusuh-musuhan dan berperang dengan setan. Setiap saat. Ya, harus waspada selalu kita setiap saat. Bukan tidak hanya setiap jam, tapi setiap saat. Harus waspada selalu terhadap bisikan dan bujukan setan. Semenjak iblis diusir dari sorga dan mendapatkan laknat dari Allah untuk selama-lamanya, maka mulai saat itu iblis membuat ultimatum secara terang-terangan dan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak keturunannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kebencian iblis kepada anak cucu Adam ini jauh lebih besar daripada bencinya kepada Nabi Adam sendiri. Kenapa kok begitu? Karena kontradiksi api dan air itu adalah lebih besar. Coba kita lihat api dan tanah. Api dan tanah itu betul kontradiksi, cuman nggak separah dengan air. Coba kalau api dikasih air, langsung mati kan dia kan. Nah, sementara anak cucu Adam itu berasal dari tanah, anak cucu Adam berasal dari air. Itu tentang peringatan Allah kepada anak cucu Adam. Jangan menyembah setan, jadikanlah setan itu sebagai musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Bagian berikutnya adalah 9 ancaman iblis kepada anak manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 119. Di dalam surah ini iblis mengancam dengan 4 ancaman. Wala udillannahum. Ini ancaman yang pertama. Sungguh benar-benar akan selalu aku sesatkan mereka. Ini pernyataan iblis di dalam surah An-Nisa. Wala udillannahum. Sungguh benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya. Wala umanniyannahum. Ini ancaman yang kedua. Sungguh benar-benar akan selalu aku bangkitkan angan-angan kosong mereka. Yang ketiga ancamannya adalah wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Sungguh
aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Nah, sebagai tandanya adalah bahwa sapi, kambing, onta, dan lain-lain ada yang mengharamkan untuk dimakan dagingnya atau dimanfaatkan lah. Ada yang mengharamkan sapi dimakan. Ada kan? Nah, ini bagian dari tipu daya yang diikuti oleh umat manusia. Ancaman berikutnya yang keempat adalah wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Benar-benar aku suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, maka mereka pun mengikuti aku, maka mereka pun merubahnya. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka ia sungguh akan menderita kerugian yang nyata. An-Nisa ayat 119. Ancaman berikutnya atau 3 ancaman berikutnya adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, sungguh aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini ancaman yang ke-6. Lalu aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud mendatangi dari depan itu adalah dalam perkara-perkara akhirat, yaitu menyesatkan mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Didatangi dari belakang maksudnya adalah agar anak cucu Adam ini tergila-gila dengan dunia, cinta dunia, atau khawatir dengan masalah-masalah dunia. Didatangi dari kanan maksudnya adalah berhubungan dengan kebaikan mereka. Kebaikannya dihambat, kebaikannya tidak ikhlas, dan lain-lainnya. Didatangi dari kiri mereka maksudnya adalah suka melakukan hal-hal yang tidak baik, suka melakukan keburukan. Mengapa kok enggak dari atas dan bawah? Atas dan bawah enggak bisa. Iblis itu mendatangi manusia dari atas dan bawah. Kenapa? Karena dari atas itu adalah lalu lintas rahmat, dan dari bawah itu adalah arus sujudnya manusia kepada Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini ancaman yang ke-7. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari anak keturunan Adam ini bersyukur atau taat kepadamu. Bisa kita saksikan ini ancaman iblis ini. Kebanyakan manusia di muka bumi itu adalah tidak bersyukur. Ancaman yang ke-8 dan ke-9 ada di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Iblis mengatakan, ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini tersesat, sungguh benar-benar pasti aku akan selalu menjadikan mereka memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan ancaman yang terakhir, wala uwiyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar pasti aku akan selalu menyesatkan mereka semuanya. Jadi 9 ancaman iblis dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa
ayat 119, Al-A'raf 16-17, dan surah Al-Hijr ayat 39. Kemudian bagian berikutnya adalah tentang hal-hal atau 3 hal yang merusak fitrah manusia. Ini 3 hal yang luar biasa yang bisa merusak fitrah manusia yang baik. Kita ketahui bersama bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suci. Nah, ini kenali 3 hal ini yang bisa merusak hal itu. Yang pertama adalah setan. Yang kedua adalah maksiat. Yang ketiga adalah mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ini 3 hal yang merusak fitrah manusia yang asalnya baik. Kenapa manusia itu kok jadi tidak baik? Ya ini 3 hal ini. Yang pertama itu setan, yang kedua itu maksiat, yang ketiga adalah mengkonsumsi yang haram. Ya tidak hanya makan minum ya, bisa juga pakaian, bisa juga ya apa sajalah yang berasal dari hal-hal yang haram, maka ini akan merusak jiwa manusia, akan merusak fitrah manusia. Makanya kenapa jiwa kita itu kok berubah menjadi jahat, kok berubah menjadi tidak baik? Ya 3 hal ini. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. "Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena hal itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jalan Allah yang lurus itu ya sudah itu. Sudah dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Yaitu jalannya setan itu tadi. Kita akan senantiasa dibelokkan oleh setan kalau nggak ikut jalannya Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kalian semua agar kalian bertakwa kepada Allah. Bagian berikutnya adalah grup setan atau jenis-jenis setan. Jadi setan itu mempunyai grup ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini saya catat ini ada 11 grup. Jadi setan itu mempunyai 11 nama sesuai dengan tempatnya dia menggoda. Imam Mujahid menyebutkan bahwa iblis mempunyai keturunan dan prajurit yang terstruktur sangat rapi, bekerja sesuai spesialisnya masing-masing dan bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama namanya adalah Syabr atau setan cobaan. Tugasnya adalah berhubungan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia, membuat manusia galau dan tidak sabar ketika mendapatkan ujian, membuat manusia menangis histeris, melamun, depresi, stres, mengamuk, dan tradisi-tradisi jahiliyah lainnya. Ini setan cobaan atau syabr. Yang kedua adalah a'war. Nama lainnya adalah setan asusila. Tugasnya apa? Bertugas di bidang tindakan asusila. Selalu mengajak manusia melakukan hubungan yang haram. Mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan untuk melakukan hubungan yang terlarang. Ini namanya setan a'war. Yang ketiga, setan saut atau nama lainnya adalah setan informasi atau setan berita. Ini benar-benar ada, ini bukan hanya sebutan tanpa kenyataan. Memang ada setan yang bertugas di bidang informasi. Tugasnya apa? Bekerja di bidang informasi dan berita, kemudian meracuni berita dengan kedustaan. Apalagi sekarang zamannya ini ya, zamannya medsos. Kita sering forward berita-berita hoak. Nah, ini sedang diracuni
setan saut namanya ya, setan saut atau setan informasi. Yang keempat adalah dasim. Nah, ini sesuai tema kita ini. Nama lainnya adalah setan rumah. Ini tugasnya ada, tugas besarnya ada 3. Yang pertama adalah merusak keharmonisan suami istri. Yang kedua, menempati ruangan yang kosong. Yang ketiga, merusak aturan makan atau semua bentuk ibadah yang ada di rumah. Yang kelima, zalambur atau setan pasar. Tugasnya apa? Yang pertama, membuat pedagang curang di dalam melakukan di dalam melakukan perdagangan. Yang kedua, mengurangi timbangan. Ya sama ini, sama dengan ya curang, sama curang. Yang ketiga, janji-janji palsu pedagang terhadap konsumen. Ini tentang pedagangnya. Makanya jadi pedagang tidak boleh janji-janji palsu. Oh, ini bajunya bagus, ini selalu bagus, jual buah ini bagus, ini bagus semua ta. Oh, bagus ini manis, ini jeruknya manis, oh manis. Coba nggak percaya dirasakan nih. Yang dikasih contoh itu jeruk yang manis. Padahal ketika kita akhirnya beli 5 kilo, ternyata sampai rumah kecut kabeh, ya kan? Gara-gara contohnya mungkin udah disediain itu. Nah kayak gitu. Tidak boleh ini. Ini berarti dia sedang dalam pengaruh zalambur. Hati-hati ya, sekarang juga banyak pedagang-pedagang online. Coba ini janji-janjinya. Janji-janji pedagang online gimana? Oh, ini sepatunya atau jual baju, jual makanan, jual obat. Janji-janjinya ya. Hati-hati. Karena pedagang ini pasar masa kini itu enggak cuma pasar kayak di pasar tradisional ya, jual ayam potong, jual ini itu. Bahkan sekarang di pasar tradisional itu ikan-ikan itu dikasih obat-obat supaya supaya enggak bau, supaya tetap awet, supaya tetap kelihatan seger. Nah, ternyata dikasih formalin, dikasih borak dan lain-lain ya. Nah, tidak hanya mempengaruhi pedagang, tapi juga tugasnya mempengaruhi pembeli. Makanya para pembeli itu betah di pasar. Pasar apa aja? Ya Indomaret, kayak gitu-gitu. Atau minimarket lah. Minimarket atau kalau sekarang pasar online itu banyak kan? Ya banyak lah, pasar-pasar online kan banyak. Lazada, Shopee, dan lain-lain. Mempengaruhi pembeli atau konsumen. Betah kalau sudah masuk pasar ya. Pasar offline atau pasar online. Sehingga kepingin beli ini, beli itu ya. Akhirnya membeli apa? Membeli hal-hal yang nggak butuh. Membeli hal-hal yang nggak butuh, nggak perlu itu dibeli aja. Atau kalau sudah masuk pasar itu wah ini murah-murah ini. Wah ini diborong aja semuanya padahal nggak butuh. Atau istilah lainnya lapar mata. Jadi matanya kalau sudah lihat barang itu kepingin aja lah, jadi lapar itu, matanya itu jadi lapar. Padahal nggak butuh, akhirnya dibeli juga. Makanya sebaik-baik tempat itu di dalam sebuah riwayat adalah pasar. Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Jangan lama-lama kalau lagi di pasar, sebutuhnya aja. Mau beli apa udah langsung ke tujuannya, cepat selesaikan, cepat keluar dari pasar, karena itu adalah tempat yang buruk ya. Yang keenam, setan walhan. Ini nama lainnya adalah setan toharoh atau setan wudu. Tugasnya mengganggu dalam urusan bersuci. Yang kedua, membuat ragu-ragu dan was-was ketika manusia itu melakukan toharoh, melakukan wudu. Yang ketiga, menggunakan air secara boros. Nah, hati-hati kalau kita lagi berwudu, kalau boros-boros menggunakan air, kita lagi sedang dalam pengaruh setan walhan. Yang ketujuh, khanzab atau setan masjid. Nah, jangan dikira di masjid gak ada setannya. Ini ada itu. Banyak itu setannya dalam masjid itu. Tugasnya mengganggu orang-orang yang sholat. Mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Apalagi sekarang ya,
sudah diinstruksikan sama pemerintah supaya jarang-jarang shopnya. Setan punya tempat sendiri itu, sudah punya tempat khusus dia ya. Itu mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Yang kedua, mengganggu pengurus masjid. Nah, mengganggu pengurus masjid. Mengganggu apa? Supaya apa? Masjid itu kalau belum lagi dibangun bersatu, coba sudah jadi semuanya rebutan pingin menguasai masjid. Ini setan masjid namanya, setan khanzab namanya. Yang kedelapan, tibir, setan baper. Tugasnya apa? Memancing manusia agar mudah marah. Yang kedua, memancing manusia agar mudah tersinggung. Yang ketiga, memancing manusia agar galau dan gelisah. Yang kesembilan, setan abyad atau setan putih. Tugasnya khusus menggoda para nabi, para ulama, dan para wali. Agar apa? Agar mereka merasa paling hebat. Ingat, bagi yang banyak ilmunya, kalau merasa paling pinter, merasa lebih baik dari yang lain, berarti dalam pengaruh setan, dalam cengkraman siapa? Setan putih namanya. Yang ke-10, wasnan. Nama lainnya adalah setan tepung. Tugasnya apa? Meniupkan tepung ke mata manusia agar ketika mendengar nasihat tidak fokus dan mengantuk. Orang kalau susah tidur ketika datang ke masjid untuk sholat Jumat khutbah, ngorok ya kan, turu kabeh ya. Tambah banter suara khotibnya, ceramahnya apa? Khutbahnya tambah angler turunnya ya. Gitu. Ini namanya kena pengaruh wasnan atau setan tepung, supaya manusia mengantuk. Kalau baca-baca apa namanya? Baca Quran, dapat satu halaman aja sudah kelangopan gitu ya. Nah, coba kalau baca WA sampai sak dino yang baca WA ya, enggak ngantuk baca WA itu. Ya. Ini namanya dalam pengaruh wasnan ya. Baca WA kalau enggak ngantuk-ngantuk, itu kena pengaruh itu. Namanya wasnan, setan wasnan. Yang ke-11 adalah setan MM. Setan MM, masud matun atau saya singkat MM. Ini tugasnya adalah memancing agar manusia itu suka mencela, memfitnah, adu domba, menggibah dan kawan-kawannya. Jadi setan-setan itu dibagi sesuai tugas dan tempatnya. Seperti apa ya? Kalau dalam pemerintahan itu seperti kementerian gitu. Ini kementerian masjid, ini kementerian rumah, kementerian ini. Ini spesialis semuanya ini, ya, sesuai bidangnya masing-masing. Bagian berikutnya adalah cara setan berkembang biak. Nah, setan yang saya maksud adalah iblis dan jin ya. Yang pertama, iblis. Di dalam kitab Sab'atul Kutub Al-Mufidah disebutkan, adapun iblis sesungguhnya Allah menciptakan zakar. Zakar itu apa? Kemaluan jantan ya. Kemaluan jantan pada paha kanannya, dan farj atau kemaluan betina pada paha kirinya. Maka iblis pun menikahkan kedua pahanya, maka keluarlah setiap hari. Perhatikan, setiap hari 10 telur. Jadi dengan cara bertelur itu iblis. Setiap telur yang menetas, maka keluarlah 70 setan laki-laki dan perempuan. Luar biasa kan? Kalau iblis lagi berkembang biak kan? Setiap hari 10 telur, dan ketika menetas telurnya, keluarlah 70 setan laki-laki dan perempuan. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Cara berkembang biaknya jin. Adapun jin, mereka makan, minum, dan menikah dan melahirkan. Sebagaimana manusia, ini jin. Makan, minum, menikah, dan melahirkan. Ibnu Umar mengatakan, anak cucu jin 9 kali
lipat jumlah manusia. Karena setiap manusia melahirkan satu anak, maka jin akan melahirkan 9 anak. Luar biasa ini. Dan umurnya, jangan lupa, umurnya jin itu panjang-panjang. Sampai puluhan ribu tahun. Nah, kita nggak sampai ratusan ribu. Bahkan ratusan ribu bahkan. Itu jin itu. Kita sudah puluhan tahun kalau kita ukurannya. Sudah cara melahirkannya segini kan, dan nggak ada KB ya. Nggak ada KB itu di bangsa jin, nggak ada. Nah ini cara berkembang biaknya jin. Bayangkan di rumah kita itu. Bayangkan di rumah kita betapa banyaknya ini jin ini. Makanya hati-hati. Kalau lagi ke kamar mandi jangan lupa baca doa. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Dalam pengertian lain, mereka tidak akan melihat kita kalau kita baca doa. Kalau nggak baca doa, masuk aja kamar mandi. Udah saking kebeletnya lupa baca doanya. Udah dipelototin sama jin di kamar mandi itu. Karena apalagi kamar mandi tempat nongkrongnya jin itu di situ. Makanya jangan nyanyi-nyanyi di sana ya. Apalagi yang seneng rokok, rokokan di kamar mandi sampai entek ya kan. Katanya paling enak itu kalau rokokan di kamar mandi. Berikutnya adalah menikah dengan jin. Menikah dengan jin ini ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Imam As-Suyuti mengatakan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin dan menghasilkan keturunan. Dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa qad yatanakihul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun wa hadza katsirum ma'ruf. Dan sungguh pernah terjadi pernikahan jin dan manusia dan terlahirlah keturunan. Dan ini banyak terjadi suatu hal yang ma'ruf. Dari Imam Malik mengatakan, Imam Malik ini termasuk golongan yang memakruhkan pernikahan manusia dan jin. Tidak ada dalil yang melarang menikah dengan jin. Tetapi aku tidak menyukainya, kata Imam Malik, karena aku benci ketika ada wanita hamil, lalu dia ditanya, man zaujuki? Qalat minal jin. Nah ini bahaya ini kan. Ketika ada wanita hamil terus ditanya, loh suamimu siapa? Jawabannya jin. Nah banyak yang wanita hamil gak punya suami terus ngakunya jin. Bisa disalahgunakan nanti ya. Makanya Imam Maliki itu membenci perbuatan menikah dengan jin ini. Fayuksirul fasad. Sehingga akan banyak terjadi kerusakan di muka bumi gara-gara ini. Yang ketiga adalah yang mengharamkan. Alasannya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, pernikahan antara manusia dan jin itu adalah dari beda jenis makhluk. Padahal Allah mengatakan di dalam Surah Ar-Rum ayat 21, kalau ada pernikahan sering dibaca ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan begitu kan? Nah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, kata Allah. Dari jenismu sendiri. Nah, menikah dengan jin itu beda jenis ya. Makanya diharamkan. Atau di dalam surah An-Nisa ayat 1 bagaimana? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang terakhir tentang dasim ya, tentang sesuai tema kita tentang dasim. Karena ini setan ini menimbulkan kemudorotan terbesar daripada setan-setan yang lain. Ya, tujuan yang terbesarnya adalah merusak keharmonisan pasangan suami istri. Dan akhirnya apa? Mereka pun bercerai gara-gara pengaruh setan ini. Spesialis rumah. Tugasnya ini juga termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102.
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Menceraikan antara istri dan suaminya. Ya, mereka dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah bersabda, sungguh iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Lalu datanglah yang lain dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'ati. Aku tidak meninggalkannya sehingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Maka iblis pun mendatanginya atau mendekatinya dan mengatakan, ni'ma anta, hebat kamu, kata iblis. Ini di dalam hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah merusak keharmonisan suami istri. Yang pertama, mungkin rinciannya begini. Masalah yang remeh di dalam rumah tangga bisa menjadi besar dan menjadi sebuah pertengkaran hebat. Menggiring dan mengarahkan suami istri menuju perdebatan yang tidak bermanfaat. Pokoknya ada aja hal-hal yang kecil yang memancing perdebatan di antara keduanya, memancing emosi pasangan. Yang keempat, memancing timbulnya prasangka buruk terhadap pasangan. Seakan orang yang paling menjengkelkan di dunia ini adalah pasangan kita. Nah, kalau lagi begitu berarti ingat, kita sedang dalam pengaruh dasing. Kemudian memancing hubungan kemesraan. Ini pranikah ya ini ya. Jadi jin ini atau setan dasim ini juga mempunyai tugas dalam hubungan pranikah. Memancing hubungan kemesraan sebelum terjadi akad nikah. Sehingga sebelum akad nikah itu sering berduaan, berdekatan, bahkan berbuat maksiat. Setelah nikah malah kebalikannya. Ini banyak terjadi, bahkan sebelum nikah itu apa namanya? Tunangan atau apa itulah. Sering digowo-gowo nang dindi. Padahal nggak boleh itu. Saya jadi teringat dulu ada kepala KUA di Surabaya waktu menikahkan di gedung ITS di apa namanya? Gedung yang besar itu di ITS, lupa saya, gedung Serbaguna. Beliaunya nanya, "Mana yang calon istrinya?" Terus bawa ke sini mau akad nikah. Lu biarkan di dalam kamar aja dulu Pak gitu. Kan belum sah. Oh iya ya baguslah kalau gitu. Tapi biasanya wis wingi-wingi wis digawa nang dinding lho. Wis digawa kesana kemari ya. Biasanya kan gitu. Itu umum itu di masyarakat kita ini. Luar biasa ya. Ini pengaruh setan dasim ini. Sebelum akad nikah hubungannya mesra, tapi setelah nikah jadi kebalikannya. Seakan-akannya orang yang paling menjengkelkan itu adalah pasangan kita di dunia ini. Berikutnya memainkan emosi perempuan pada masa haid. Ini juga tugas setan dasim ini. Kan perempuan waktu haid kan emosinya itu enggak terkendali, kudu muring-muring ya. Ini setan dasim memainkan emosi perempuan pada masa haid dan hamil. Berikutnya adalah bila tidak baca doa ketika mau melakukan hubungan suami istri, maka setan dasim ini ikut menggauli istri kita. Nah, hati-hati sekali ini. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa. Karena kalau enggak, setan ini akan ikut campur. Ya. Akan ikut merasakan kenikmatan dalam hubungan kita. Dia setan dasim. Hati-hati. Dan tujuan besarnya adalah perceraian. Ya. Ini yang pertama. Dan lain-lainnya. Pokoknya ketika suami istri gak harmonis itu, ini dalam pengaruh setan dasim. Yang kedua,
menempati ruangan kosong. Nah, hati-hati. Beberapa saat setelah penghuni rumah atau yang punya rumah keluar rumah, maka dia menggantikan. Nah, iku sing duwe wis metu wis budal kerja. Nah, dilebone iku mae. Kamarnya dimasuki. Main-main di atas kasur tempat tidur kita. Loncat-loncat, pipis, beol di situ, pipis, berak di situ. Cuma nggak kelihatan aja ya. Senantiasa menempati ruangan yang kosong, kencing dan berak di atas tempat tidur, berperan di dalam mimpi buruk penghuni rumah. Bila masuk ruangan tidak berdoa atau masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka pengaruhnya akan lebih kuat. Nah, kalau waktu tidur kita nggak baca doa, maka dia akan tidur bersama kita itu. Dan yang terakhir adalah ikut campur di dalam makanan atau masalah makan dan minum. Memancing dan mengarahkan penghuni rumah agar makan dengan tangan kiri, makan dengan berdiri. Memancing agar makan dengan tanpa membaca doa. Memancing manusia agar bermegah-megahan dalam hal makanan. Memancing agar mencela makanan. Hati-hati, ini dalam pengaruh setan dasim. Ikut makan dan minum ketika penghuni rumah tidak membaca doa. Sehingga apa? Energi yang kita dapatkan dari makan itu tidak barokah. Tidak barokah. Jadi habis makan jadi energinya itu tersalurkan kepada hal-hal yang enggak baik. Makanya hati-hati ini, peran setan dasim itu dalam rumah luar biasa. Makanya kalau punya anak jangan dinamai dasim ya. Hati-hati, itu nama setan itu. Saya coba searching itu ternyata banyak itu yang memakai nama dasim itu. Sebelum saya akhiri, kita dengarkan audio ya. Sekitar 7 menit. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu, syaitan. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan, dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina. Sama iblis dianggap biasa semua. Ya sudah. Pas ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri, sama iblis diangkat, didudukkan di singgasananya, berhenti tugas. Udah, yang penting sudah rusak satu rumah tangga, cerai, itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, Bapak Ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut 2 orang saja suami istri, sudah cukup seluruh keluarganya juga ikut ribut. Lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut, pro kontra. Kalaupun terjadi cerai, anak-anaknya jadi kacau semuanya. Secara kejiwaan masih muda, masih anak-anak, semua terpukul secara kejiwaan. Mau ketemu ayahnya, ibunya nggak kasih. Mau ketemu ibunya, ayahnya nggak kasih, dan seterusnya. Jadi memang cerai itu target utama iblis. Makanya hati-hati. Kata para ulama, kalau di luar rumah ada 5 syaitan atau 10 syaitan mendampingi seorang yang beriman, mencari untuk menggodanya, maka dalam rumah tangga ada 1000 syaitan. Kadang-kadang masalah kecil, mungkin suami bisa tersinggung hanya karena lupa dibuatin teh atau kopi, atau dicuciin bajunya oleh istrinya. Atau mungkin ada yang dia minta dikerjakan di rumah, istrinya lupa, syaitan buat dia lupa. Sudah cukup untuk marah sama istrinya. Seorang istri sudah cukup untuk marah, bahkan bisa minta cerai hanya karena ingin diantar ke satu tempat, suaminya belum sempat. Yang betul ada kesibukan. Akhirnya tersinggung, kalau ibumu kau dahulukan, kalau saya tidak, panjang ceritanya. Kalimat cerai lagi, hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Kembali setelah cerai, ini gak boleh main-main. Gak boleh orang dalam Islam, bapak ibu punya teman, kemudian bapak ibu punya anak laki-laki, temannya punya anak perempuan. Lalu kita bilang, bapak ibu ini bilang sama temannya, nanti anak kita kalau besar kita jodohin ya.
Ini dalam Islam berlaku kalau si teman mengatakan, oke, baik, sepakat. Anak-anak ini nggak boleh dinikahin pada saat dewasa kecuali sudah disampaikan. Dulu ayah sama ibu pernah jodohin kamu sama anak itu, mau nggak? Oh, saya nggak mau ayah, nggak mau ibu, ya sudah. Kalau nggak ini terikat, ada hukum di sini. Karena dua-duanya sudah sepakat, dan kata ulama masuk dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang telah disepakati, nggak boleh nih. Nikah, nggak boleh main-main. Makanya kalau ada yang bercanda pun, nanti kita jodohin anak kita ya. Itu tergantung kalau Allah takdirin. Nggak bisa saya katakan kalau iya ini anak-anak terikat nih. Nggak boleh. Cerai, nggak boleh nih. Ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak, hati-hati. Pengucapan kalimat cerai, dan kata ulama, hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan, karena mereka pakai akal pikiran. Kalau mau menceraikan masih berpikir nih, ini kedepannya bagaimana, ini nanti bagaimana, anak bagaimana, panjang nih ceritanya. Kalau perempuan tidak, pokoknya ceraikan saya tidak mau tahu. Besok apa terjadi ini urusan nanti. Padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti. Jadi masalah juga nanti. Banyak orang begitu. Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai 3 kali. Ya hukum syar'i. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah dan kita ajak taubat gak mau, nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu. Kalau tidak ada pelanggaran agama, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan dunia, kurangnya pendapatan, masih butuh pengaturan waktu, adaptasi, tradisi keluarga, anulah ya, mudahkanlah urusan dunia. Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada. Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup, berbeda ini. Tiba-tiba disatuin dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Maka kita harus tahu masalah ini. Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fikih di tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan agama di Madinah. Beliau bilang, kalau ada seorang laki-laki, istrinya lagi naik di atas tangga, bercanda, dia bilang, kalau kamu naik, lanjutin jalan kamu, saya ceraikan. Kalau kamu turun, saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah. Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu, ngucapin kalimat itu. Nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh. Ingat ya, kalau sudah urusan agama, hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia, masalah makanan, baju, warna spray, gorden, tinggal di mana, dunia, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mau diapain tuh rumah yang, oh ini di Menteng, hebat, oh ini cuma di Rawamangun, saudara. Kita kalau naik pesawat yang di Menteng pun jadi kecil tuh. Nggak kelihatan lagi. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang juga ini hal-hal mendasar yang harus kita fahamin ya. Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan, kata ulama, lebih senang suami istri bercerai daripada terjadi pembunuhan di luar rumah, daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa, si suami akan sakit kepalanya. Kalau cerai, istrinya akan sakit kepalanya. Hidup mereka jadi tidak tenang. Anak-anak jadi korban. Nggak ada orang cerai itu tiba-tiba bahagia. Ada. Omong kosong tuh kalau dia bilang saya bahagia. Bohong, nggak bisa. Allah sudah satuin awalnya dalam kalimat akad. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin, selama bukan pelanggaran agama, toleransi, maafin.